Kita sering mendengar pernyataan dari kalangan agama yang mengatakan bahwa ajaran yang berkaitan dengan keimanan kepada Tuhan hanya perlu diimani tanpa perlu dikritisi atau dikaji lebih dalam mengenai kebenarannya. Mereka menganggap bahwa ajaran Tuhan melepas diri dari sains atau ilmu pengetahuan, di mana mereka berkeyakinan bahwa ajaran Tuhan, ajaran yang mengandung mukjizat di dalamnya. Sehingga bagi seseorang yang memeluk agama yang menurut keyakinannya paling benar, haruslah meyakini bahwa mukjizat tersebut adalah bukti keluar biasaan Tuhan, walaupun mukjizat tersebut bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Hal tersebut terjadi dikarenakan setiap agama mengklaim agama mereka yang paling benar, sehingga sifat fanatisme yang membabi buta tersebut tanpa disadari sebagian besar umat beragama saat ini telah melumpuhkan akal pikiran yang sehat, yang sejatinya dipergunakan untuk memahami kebenaran yang terdapat di kitab suci. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah benar menurut kacamata kitab suci bahwa ajaran tentang kebenaran tidak perlu mempergunakan akal dalam mempelajarinya? Faktanya, Al-Quran sendiri pun secara jelas menerangkan bahwa penggunaan akal sehat sangatlah penting dalam memahami ajaran yang terkandung di dalamnya. Seperti halnya yang diterangkan pada kedua surat di bawah ini. Pertama, pada surat Ibrahim 14 ayat 52, diterangkan bahwa Al-Quran adalah penjelas bagi manusia yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal atau yang mempergunakan akalnya. Dan Al-Quran ini adalah penjelas yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Kedua, pada surat Shad 38 ayat 29, diterangkan bahwa Al-Quran dipergunakan oleh orang-orang yang berakal sehat dan dijadikan pelajaran. Al-Quran surat Shad 38 ayat 29. Kitab Al-Quran yang sudah kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar mereka orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Dari keterangan kedua surat di atas, kita dapat simpulkan bahwa Al-Quran hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang mempergunakan akal sehatnya dan memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, pada kedua ayat di bawah ini juga diterangkan bahwa selain kitab baik itu Taurat, Injil maupun Al-Quran, Tuhan juga menurunkan hikmah, yaitu ilmu kebijaksanaan kepada utusannya, di mana Dia memberikan kemampuan dalam memahami hikmah tersebut pada orang-orang yang mempergunakan akalnya. Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kepada kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 269, Dia memberikan hikmah pada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sejatinya dalam hal ini berbicara tentang Al-Quran bukan hanya berbicara tentang petunjuk bagi umat Islam, tetapi berbicara tentang petunjuk bagi manusia. Artinya, seluruh manusia tidak peduli latar belakangnya berkewajiban untuk menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran bagi mereka selaku makhluk ciptaan Tuhan semesta alam. Jika kita pahami makna kata Al-Quran secara etimologis, maka secara bahasa, Al-Quran mengandung pengertian satu-satunya bacaan. Artinya, hanya Al-Quranlah satu-satunya bacaan dalam hidup dan kehidupan manusia. Berbicara Al-Quran bukan berarti hanya berbicara tentang kitab suci yang diturunkan kepada Muhammad, melainkan juga berbicara tentang kitab suci lainnya yang diturunkan Tuhan kepada utusan Tuhan yang lainnya. Sejatinya, Al-Quran berisikan tentang ajaran yang terkandung dalam Taurat maupun Injil, yaitu sama-sama mengajarkan tentang din al-Islam, suatu sistem hidup dan kehidupan dalam rangka ketentuan kepatuhan manusia kepada satu-satunya pengatur, satu-satunya penguasa, dan satu-satunya yang ditaati bagi manusia. Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bukan berarti bahwa kitab sebelumnya berisikan sesuatu yang salah, sehingga Al-Quran dipergunakan Tuhan untuk merevisi kitab-kitab sebelumnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan membenarkan? Dalam hal ini, membenarkan adalah Al-Quran dijadikan Tuhan sebagai perwujudan dari apa yang telah dinubuahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil ada di dalam Al-Quran? Jawabannya adalah ayat dari kitab-kitab tersebut sejatinya adalah sama. Seperti yang kita ketahui, Taurat dan Injil kita kenal dengan nama Alkitab, artinya satu-satunya kitab dari Tuhan yang menunjukkan fungsi yang sama dengan Al-Quran. Hal tersebut membuktikan kepada kita bahwa semua kitab tersebut nilainya sama, ajarannya sama, dan hukum-hukum yang diajarkannya juga sama, yakni sama-sama berasal dari Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang mengajarkan bahwa satu-satunya bacaan hidup dan kehidupan berasal dari firman-firman-Nya.
Hanya saja yang membedakan isinya hanyalah sejarah yang diceritakan dalam kitab-kitab tersebut. Seperti halnya Taurat menceritakan tentang sejarah Nabi Musa, Injil menceritakan sejarah Nabi Yesus, begitu pula dengan Al-Quran menceritakan dengan sejarah Nabi Muhammad. Sehingga perihal mengenai julukan dari masing-masing kitab tersebut sejatinya bukanlah sebuah alasan bagi kita untuk tidak menyatukan pandangan kita bahwa kebenaran satu-satunya berasal dari Tuhan, tidak peduli agama kita berasal, dikarenakan isi dari kitab tersebut adalah sama. Jadi, mengapa kita masih tidak bisa bersatu dan tetap berpecah belah dalam meyakini kebenaran yang bukan berasal dari Tuhan? Teori tentang bumi bulat pada awalnya banyak sekali pertentangan, tapi pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Lalu, bagaimana pandangan Alkitab mengenai fungsi akal dalam memahami ajaran kebenaran tentangnya? Pada kitab Amsal pun menunjukkan kesamaan dalam keterangan Al-Quran bahwa akal adalah sumber kehidupan bagi manusia yang mau mempergunakannya. Tertulis pada Amsal pasal 16 ayat 22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Yesus mengajarkan di dalam Injil, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ini adalah hukum terutama dalam ajaran Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa baik Musa, Yesus, dan Muhammad mengajarkan kepada segenap manusia untuk mempergunakan akalnya dalam memahami ajaran-ajaran Tuhan, baik itu berkaitan dengan moral atau mengatur tingkah laku manusia secara pribadi maupun secara sosial, dan yang berkaitan dengan hukum-hukumnya juga yang diterangkan mengenai penggunaan hati, yaitu perasaan jiwa atau disebut dengan ruh, yaitu energi yang terletak dalam otak manusia untuk dipergunakan sebagai media mengasihi Tuhan. Hal ini juga berlaku dalam mengasihi manusia seperti mengasihi diri mereka sendiri. Artinya, penggunaan kolbu atau otak dalam melaksanakan hukum-hukum Tuhan adalah sebuah keharusan bagi manusia jika manusia ingin kembali kepadanya. Mari kita perhatikan kitab Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan 40. Pada ayat 40 diterangkan pada kitab Matius di atas terdapat keterangan bahwa kedua hukum tersebut adalah isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya semua kitab para nabi berisikan tentang dua hal tersebut. Maka ini membuktikan kepada kita bahwa semua kitab para nabi adalah sama, memiliki ajaran sama, bersumber dari Tuhan semesta alam. Lalu pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kehidupan umat beragama telah menggunakan akal dalam memahami agamanya? Tentu bagi kita yang menggunakan akal sehat, kita dapat memahami kondisi saat ini bahwa akal tidak dipergunakan dalam memahami ayat-ayat Allah, baik memahami Al-Quran maupun Alkitab. Hal ini dikarenakan terdapat pemahaman yang mengakar dalam kehidupan umat beragama bahwa keyakinan kepada Tuhan hanya perlu diimani disebabkan ketidakmampuan dalam memahami perumpamaan yang terdapat dalam kitab suci. Hal inilah yang sebetulnya menjadi jurang pemisah antara penggunaan akal dan ajaran Tuhan, sehingga manusia yang meyakini ajaran nenek moyangnya yang paling benar tidak dapat menemukan jalan untuk menghubungkan antara penggunaan akal dengan ajaran Tuhan tersebut. Kondisi ini adalah sesuatu yang wajar bagi manusia takut untuk keluar dari dogma yang selama ini menjadi penjara bagi akal pikiran mereka. Hal ini yang menyebabkan sampai saat ini manusia tetap mempertahankan keyakinan dari nenek moyangnya. Mengapa manusia takut keluar dari dogma yang mengungkungnya? Hal ini dikarenakan manusia takut untuk menghadapi resiko yang ada. Sejatinya, manusia pada dasarnya menolak segala sesuatu yang irasional atau bertentangan dengan akal sehat. Manusia diberikan Tuhan akal pikiran, sehingga dengan akal pikiran inilah manusia dapat menilai sesuatu, apakah pengetahuan yang mereka dapat itu benar atau sebaliknya. Lalu pertanyaannya, mengapa ketakutan tersebut bisa menjadi sebuah alasan bagi manusia untuk menolak mengabdi kepada Tuhan dengan benar? Manusia memiliki sebuah nafs, sehingga apabila hal tersebut berkaitan dengan kecintaan yang melingkupi kehidupan mereka terancam, maka manusia lebih memilih untuk menolak kebenaran. Hanya hal akal sehat di dalam dirinya menentang hal tersebut. Rasa takut bukanlah sesuatu yang buruk, sebab rasa takut juga merupakan ciptaan Tuhan. Lalu, apa fungsi dari rasa takut? Rasa takut ada untuk membuat manusia takut kepada azabnya, sebab azab adalah suatu yang pasti terjadi bagi orang yang menolak kebenaran. Lantaskah kita merasa takut keluar dari dogma yang mengungkung kita untuk kembali kepada ajaran yang lurus agar tidak terkena azab darinya? Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat mengabdi kepada Tuhan agar kita tidak masuk dalam golongan yang mendapatkan azab atau takdir yang buruk darinya? Satu-satunya jalan hanya dengan mempergunakan akal sehat itu guna mendapatkan berkat darinya. Pertanyaannya lagi, lalu bagaimana jika kita tidak mau mempergunakan akal kita? Tentu saja kita akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu kondisi yang menyebabkan diri kita tidak pernah merasa tenang, dan selalu ada saja masalah yang mengusik kehidupan kita yang semakin memberatkan kita untuk mengabdi kepadanya. Terakhir, dari penjelasan yang diuraikan di atas semakin mempertegas bahwa sangatlah penting menggunakan akal dalam memahami kitab suci, dikarenakan tanpa akal manusia nilainya sama dengan binatang,
bahkan lebih rendah dari binatang. Oleh sebab itu, seyogyanya manusia selalu melakukan daya dan upaya dalam memaksimalkan otaknya untuk digunakan sebagai alat untuk mempelajari, memahami, dan mendalami kitab suci agar supaya manusia tersebut menjadi hamba Tuhan yang benar. Bukan malah sebaliknya menjadi tandingan Tuhan dengan tidak mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan.